Bismillahirrahmanirrahim. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Fikirkanlah ciptaan Allah dan jangan pikirkan zatnya Allah. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siswi SMK N2 Payakumbuh, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan ini, bulan penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian. Tapi harus ingat, orang yang akan masuk surga itu adalah orang-orang yang terlebih dahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda lulus dalam ujian, maka Anda masuk surga. Tapi kalau Anda tidak sabar, di tengah wabah Anda pun juga tidak puasa, berarti Anda gagal untuk masuk ke dalam surga. Selanjutnya salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Khatimul Anbiya, penutup Nabi, ya tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia pelaksana bulan suci Ramadan, bahwa jadwal puasa Ramadan untuk siswa SMK N2 Payakumbuh itu dari 24 jam. Bentuk kegiatannya sifatnya adalah laporan harian, ibadah rutinitas, ibadah sunnah, dan terakhir Anda mendengarkan materi yang disampaikan oleh beberapa penceramah atau guru Anda masing-masing. Untuk materi pertama ini saya akan menyampaikan materi tentang ma'rifatullah. Kita mengenal kata-kata ma'rifah, pengenalan Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Anda ketahui adalah fondasi dasar kita selaku Islam adalah dua kalimat syahadat. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasul. Itu yang perlu Anda pahami terlebih dahulu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Bagaimana cara mengenal Allah? Dijelaskan lagi, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Pikirkan ciptaan Allah dan jangan pikirkan zatnya Allah. Artinya apa? Kita mengenal Allah itu terlebih dahulu kita pikirkan ciptaannya. Kita ada, tentu ada yang menciptakan. Alam ada, tentu ada yang menciptakan. Bumi ini adalah ciptaan Allah. Sebetulnya planet bumi ini ada 500 miliar. Seperti pasir yang bertebaran. Nah, di antara satu pasir itu adalah bumi. Nah, di dalam bumi itu adalah Anda sendiri, betapa kecilnya kita ini. Oleh karena itu, pikirkan ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi zatillah, dan jangan pikirkan zatnya Allah. Allah itu seperti apa? Tangannya seperti apa? Kepalanya seperti apa? Badannya seperti apa? Bukan itu caranya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah mengenal Allah bukan fisiknya, tapi kita mengenal Allah adalah dengan mengenal ciptaannya. Kita banyak melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah puasa pada siang tadi. Tapi kadang-kala kita masih mencari celah-celah lain dengan mengesampingkan Allah. Kita lihat ada orang Keduri
Barale supaya kinerja lancar, dia minta pawang hujan supaya hujan tidak pernah turun, atau acara pacuan kuda contohnya. Itu masih banyak orang pergi ke dukun, ke tempat-tempat orang ahli supaya tidak disentuh oleh hujan itu sendiri. Itu berarti mengenyampingkan Allah, sudah memperserikatkan Allah, sudah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siswa sekalian, maka yang perlu Anda pahami adalah hukum Allah itu ada dua, yang dituangkan namanya hukum kauliyah dan hukum kauniyah. Hukum kauliyah itu adalah Al-Quran seperti ini. Perkataan Allah, perumpamaan Allah, Allah tuangkan dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, ketika kita tidak lagi menggunakan konsep yang dituangkan dalam Al-Quran, maka berlakulah hukum kauniyah tadi. Apa itu hukum kauniyah? Hukum alam, banjir, gempa bumi, atau wabah hari ini, itu merupakan hukum kauniyah. Nah, contohkan begini. Zohar al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Semua kerusakan alam itu adalah karena ulah manusia. Bukan Allah memberikan musibah itu tanpa sebab, tanpa ilat. Ilat itu maksudnya tanpa sebab. Banjir, karena anak-anak kita pernah melaksanakan an-nazafatu minal iman. Kita tidak pernah bersih, kita tidak pernah menjaga kebersihan, dan segala macam. Maka atau wabah hari ini, wabah hari ini virus corona, karena dengan COVID-19, semuanya karena ulah manusia. Secara tegas Allah menyatakan innamal khamru wal maisir wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan minum khamar, kemudian darah, dan apa lagi? Binatang-binatang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi wabah ini? Yang jelas wabah corona ini asal dari Wuhan, Cina. Itu adalah wabah yang kebanyakan manusia itu memakan makanan yang haram yang dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konon ceritanya adalah makan kelelawar, itu banyak racun, ada virusnya. Makan pun juga mentah-mentah. Tujuannya bagi mereka adalah untuk kekuatan. Tujuannya mereka untuk berangsang supaya kekuatannya kuat dan segala macam. Padahal itu sudah dipatahkan oleh Allah. Maka binatang berkuku tajam, binatang hidup di dua tempat, binatang berbisa, itu semuanya diharamkan. Babi, anjing, semuanya diharamkan karena jijik. Tapi banyak orang yang melakukan itu sendiri, sehingga datanglah satu penyakit yang sampai hari ini kita belum pernah menemukan penyakit itu sendiri. Itu namanya adalah hukum kauniyah. Di siswa sekalian, mari kita mengenal Allah itu dengan mengenal ciptaannya, dengan mengenal apa kejadian-kejadian yang terjadi di alam itu sendiri. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala yang pantas dan perlu kita sembah itu ada beberapa tiga hal yang perlu kita sikapi. Pertama namanya adalah kita yakin dan percaya bahwa Allah itu satu-satunya yang pantas kita sembah. Ini yang disebut dengan tauhid uluhiyah tadi. Nah, dua kalimat yang kita bacakan. Satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Satu-satunya Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Allahus samad. Allah tempat meminta, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi Allah itu satu, tempat kita
minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala satu persoalan kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta kepada dukun atau orang-orang yang pandai lainnya. Oleh karena itu, perlu kita sadari adalah, ingat, kalau kita yakin kepada Allah, kita minta apapun, baik sedih kesedihan kita, baik menghindari daripada penyakit, baik segala macam, baik untuk kesehatan, bagaimana kita bisa nanti bisa sukses dunia dan akhirat, kita minta hanya kepada Allah. Tapi terlebih dahulu tentu dengan ikhtiar, dengan usaha. Itu yang pertama, bahwa satu-satunya Tuhan yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tauhid ubudiyah. Satu-satunya Tuhan untuk kita beribadah hanya Allah. Satu-satunya Tuhan yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid ubudiyah. Artinya apa? Bahwa untuk berdoa, untuk beribadah, jangan melakukan kita ibadah luar ibadah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid ubudiyah. Yang ketiga adalah tauhid rububiyah. Satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan alam semesta ini. Jadi jangan kita berpikir seperti orang ateis. Orang ateis itu berkata Tuhan Islam itu seperti apa katanya. Sehingga orang berkata Tuhan Islam itu gak kelihatan. Kalau orang ateis orang yang anti Tuhan. Lalu ada orang bertanya, beberapa orang filsafat, orang-orang terter dari Rusia itu bertanya, Tuhan Islam itu seperti apa? Tidak bisa kita lihat dan segala macam. Lalu dijawab oleh sang profesor Islam, Anda pernah kentut tak? Buang air kecil, buang apa? Buang angin. Itu kan hanya bisa dirasakan, tapi tidak bisa dilihat. Bahaya kentut itu ada, itu satu. Yang kedua katanya, kita berpikir, otak itu ada apa tak? Bisa dilihat apa tidak? Kalau tidak bisa melihat, nah, ini kesimpulan seperti itu. Arti yang gaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya pada materi kita hari ini, mari kita mengenal Allah sebaik-baik mungkin. Terkena Allah, kita yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Anda menyatakan jati diri Anda orang Islam, maka fondasi awal yang Bapak sampaikan tadi adalah kenal Allah terlebih dahulu. Bagaimana cara mengenal Allah? Anda bersaksi bahwa satu-satunya, bahwa aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau itu sudah konsep Anda, apapun bentuk kejadian, apapun bentuk peristiwa, hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita mengaku Islam, mengaku orang-orang beriman tadi, tapi tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan kita. Kalau kita tidak mengenal Tuhan kita, itu sama artinya kita tidak mengenal Islam. Islam itu tinggi kok. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu adalah tinggi dan tidak ada lebih tinggi dari Islam itu sendiri. Dan Allah pun memberikan perintah kepada manusia sesuai dengan kemampuannya. Tidak akan pernah Allah memberikan perintah kepada manusia di luar kemampuannya. Bentuk sholat contohnya, Anda berwudu itu ada kaidah, ada kekuatannya di sana. Untuk apa? Untuk kebersihan Anda sehari-hari. Anda hari ini berpuasa contohnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah supaya Anda bisa menahan diri Anda untuk membantu jasad tubuh Anda supaya lebih sehat, lebih kuat. Itu yang penting. Yang ketiga adalah bahwa Allah memberikan perintah kepada manusia itu supaya kita lebih dekat,
supaya manusia makhluk lebih dekat kepada Khalik. Nah, kalau sudah dekat kita dengan Khalik, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya kita masa rindu. Kalau kita sudah rindu, maka ketika kita lupa dengan Allah, maka kita menjadi tidak enak badan, menjadi tidak sehat karena kita lupa dengan Allah. Kalau sudah rindu dengan Allah, maka insya Allah Allah pun juga akan rindu kepada kita. Di siswa sekalian, manfaatkanlah bulan puasa ini. Fondasi awalnya adalah mantapkan diri Anda bahwa Anda mengenal Allah. Apa simpulkan lagi? Bahwa cara mengenal Allah itu adalah dengan mengenal ciptaannya. Anda diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bayi sampai anak-anak, sampai remaja, sampai dewasa, sampai tua. Semuanya ciptaan Allah. Biasa itulah manusia kadang-kadang kurang berpikir. Selanjutnya adalah mari kita selalu yakinkan diri Anda bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perintah kepada umatnya sesuai dengan kemampuannya. Hari ini kita ditimpa oleh wabah corona dan segala macam. Tapi tolong tingkatkan ibadah Anda. Lalu Anda ke masjid, sudah mendengarkan imam untuk sholat dengan suara syahdu, Anda menangis. Bila orang di samping Anda menangis, Anda pun juga menangis. Nah sekarang Anda sholat di rumah, Anda bisa mencermati untuk mengenal jati diri Anda dan mengenal Allah. Karena Anda hanya sendiri seperti sufi di rumah. Anda juga membaca tadarus, mengaji Quran di luar. Tahun dulu, sekarang dirubah. Dengan sendirinya Anda pun juga akan mengaca diri Anda membaca sendiri, Anda mendengar sendiri, Anda menyaksikan sendiri, kan pasti akan terima Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda tidak ada euforia, ada ria untuk itu. Terakhir Ramadan nanti Anda iktikaf. Iktikafnya di rumah. Itu pun juga mengenal Allah. Sebagaimana Anda betul-betul evaluasi diri Anda itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu sebelum Anda dihitung nanti di yaumul qiyamah. Demikianlah materi Bapak hari ini, dan insyaallah disambung untuk materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.